Halo semuanya, salam sehat dan salam semangat. Video kali ini berisi materi tentang event-driven programming pada Java. Event merupakan perubahan kondisi terhadap sistem sebagai akibat dari interaksi pengguna. Misalnya mouse diklik, tombol pada keyboard ditekan, atau memilih opsi dari sebuah list. Aplikasi Java akan menangani event yang muncul, sehingga aplikasi dapat memberikan respon yang sesuai kepada pengguna. Objektif materi yang akan dicapai melalui pembelajaran pada video ini adalah mahasiswa mengenal konsep tentang event-driven programming pada Java. Jika terdapat pertanyaan seputar materi pada video ini, Anda bisa memberikan komentar pada bagian bawah video YouTube ini. Di sini saya mau mengingatkan kembali perbedaan mendasar program berbasis konsol dan program berbasis graphical user interface. Nah, pada program berbasis konsol, input dari pengguna diatur oleh program. Coba perhatikan penggunaan aplikasi berbasis konsol berikut ini. Pada video tersebut, ditunjukkan bagaimana pengguna diberikan daftar menu yang bisa diakses. Kemudian pengguna memilih salah satu opsi, maka program akan diarahkan ke detail opsi tersebut. Jika menggunakan aplikasi dengan model ini, pengguna tidak memiliki keleluasaan dalam berpindah-pindah fungsi dengan cepat. Pengguna harus kembali dulu ke halaman menu agar bisa mengakses fitur yang lain. Pengguna tidak dapat mengaktifkan lebih dari satu fitur sekaligus pada saat yang bersamaan. Kemudian, tampilan aplikasi berbasis konsol juga sangat monoton. Pengguna hanya dihadapkan pada layar monokrom, aplikasi juga tidak dapat menampilkan gambar karena hanya mendukung display berupa teks. Perangkat keras yang digunakan untuk menjalankan program tersebut juga lebih banyak menggunakan keyboard. Mouse cenderung tidak dibutuhkan untuk navigasi pada aplikasi. Nah, untuk aplikasi yang punya fitur yang lebih kompleks atau memiliki use case yang jumlahnya banyak, pengguna akan tidak nyaman menggunakan aplikasi berbasis konsol tersebut. Apalagi jika penggunaan aplikasi dilakukan dalam jangka panjang. Oke, lalu pada aplikasi berbasis GUI, pengguna memiliki kontrol yang lebih terhadap program. Coba perhatikan video berikut ini. Pada video ditunjukkan tampilan aplikasi berbasis GUI. Anda bisa melihat bahwa aplikasi tersebut memiliki tampilan yang lebih menarik, karena dimungkinkan menambahkan gambar, warna, serta adanya berbagai komponen untuk interaksi dengan pengguna seperti tombol dan text field. Pengguna dapat secara cepat mengakses fitur yang tersedia pada aplikasi. Pengguna juga dapat berpindah-pindah fokus dari komponen tampilan yang satu ke yang lain dengan cepat. Aplikasi juga dapat memberikan umpan balik dengan lebih menarik, seperti penggunaan alert box. Dalam materi sebelumnya, Anda sudah diberikan cara membuat GUI pada aplikasi Java baik dengan Java AWT, Java Swing, maupun JavaFX. Akan tetapi, Anda hanya mempelajari cara membuat tampilan aplikasi. Komponen-komponen GUI yang Anda buat belum dapat memberikan respon kepada pengguna seperti yang ditampilkan pada video tersebut. Pada praktikum sebelumnya juga, tombol yang Anda buat tidak memberikan respon apapun, walaupun sudah diklik berkali-kali. Demikian halnya untuk komponen yang lain. Nah, Anda pasti bertanya dalam hati kecil Anda, Pak, bagaimana membuat komponen-komponen GUI tersebut dapat menerima respon dari interaksinya terhadap pengguna, memprosesnya, dan memberikan umpan balik? Sebelum menjawab hal tersebut dan menunjukkan bagaimana cara implementasi teknisnya, berikut ini saya menjelaskan tentang event. Jadi, event adalah kondisi di mana terjadi perubahan state dari komponen pada aplikasi dengan GUI. Penyebab perubahan state tersebut adalah aksi yang dilakukan pengguna terhadap antarmuka aplikasi. Sebagai contoh, pengguna mengetikkan karakter menggunakan keyboard, tombol mouse diklik, mouse digerakkan, melakukan scrolling terhadap tampilan aplikasi, hingga diakibatkan oleh pengguna yang memilih opsi yang ditampilkan melalui UI controls. Jika diilustrasikan, maka proses event tersebut mulai terjadi hingga sampai ke aplikasi yang menanganinya dapat ditunjukkan sebagai berikut. Nah, setiap aksi yang dilakukan pada aplikasi berbasis antarmuka grafis akan pertama sekali dikenali oleh sistem operasi komputer tempat aplikasi tersebut dijalankan. Sinyal yang diterima oleh program dari sistem operasi akibat adanya aksi dari pengguna, itulah yang kemudian disebut dengan event. Sistem operasi yang menentukan ke program mana aksi dari pengguna tersebut akan diteruskan. Nah, karena aplikasi yang dibangun menggunakan bahasa pemrograman Java dan dijalankan pada Java Runtime, maka aksi tersebut akan dilewatkan terlebih dahulu ke sistem Java. Dari sistem Java, aksi tersebut kemudian diberikan kepada aplikasi yang sedang aktif. Pada aplikasi Java yang menerima event tersebut, akan dilakukan pemrosesan. Event tersebut dikelola sesuai metode atau kode program yang ditugaskan.
Jika melihat lebih dalam lagi ke dalam proses penanganan event pada Java, maka kita bisa melihat bahwa terjadi mekanisme untuk hal tersebut. Mekanisme ini yang mengontrol event dan menentukan apa yang harus terjadi jika event tertentu terjadi. Mekanisme penanganan event tersebut disebut sebagai Event Delegation Model. Model ini yang digunakan sebagai mekanisme standar untuk menghasilkan dan menangani event. Delegation Event Model memiliki komponen utama sebagai berikut. Komponen yang pertama adalah event source atau sumber event. Yang menjadi sumber event adalah objek yang menjadi tempat terjadinya event. Sumber event ini bertanggung jawab untuk menyediakan berbagai informasi tentang event yang terjadi untuk diberikan kepada handler event tersebut. Java menyediakan berbagai jenis kelas untuk objek sumber event tersebut. Jadi, ketika tombol diklik, checkbox dipilih, atau isi text field diketik, maka objek berisi informasi tersebut akan dibuat. Kita akan melihat lebih detail tentang hal ini beberapa saat lagi. Oke, komponen Event Delegation Model berikutnya adalah Event Listener. Event Listener sering juga disebut sebagai Event Handler. Listener bertanggung jawab untuk mendengarkan event dan memberikan respon terhadap event tertentu. Listener akan menunggu sampai ia menerima sebuah event. Jika sebuah event diterima, maka listener akan memproses event tersebut dan memberikan umpan balik berupa objek dari kelas event terkait. Dari informasi ini, Anda bisa melihat bahwa terdapat keuntungan dengan mengimplementasikan Event Delegation Model seperti ini. Logika untuk antarmuka pengguna akan dipisahkan secara keseluruhan dari logika untuk menghasilkan event. Maksudnya, elemen antarmuka dapat mendelegasikan pemrosesan sebuah event ke kode yang terpisah. Setiap komponen yang eventnya akan ditangani harus ditugaskan kepada event listener. Dengan begitu, maka listener dapat menerima notifikasi tentang event. Untuk melakukan ini, Anda dapat memanggil metode yang telah disediakan. Cara ini membuat penanganan event dapat dilakukan secara efisien karena notifikasi terjadinya event hanya dikirimkan kepada listener yang ingin menerima informasi event tersebut. Catatan terkait listener, yaitu listener merupakan interface yang disediakan oleh Java pada package java.awt.event. Interface berisi deskripsi metode-metode yang harus disediakan oleh suatu kelas jika ingin menangani event. Sebagai sebuah interface, maka kelas yang mengimplementasikannya harus mendefinisikan ulang atau mengoverride semua metode pada interface tersebut. Berikut ini kita akan melihat mekanisme penanganan event yang ditunjukkan secara tahap per tahap. Di sini juga akan ditunjukkan potongan kode program yang berhubungan dengan tahap-tahap penanganan event tersebut. Jadi yang pertama kita lakukan adalah mengimplementasi listener yang akan digunakan pada program yang dibangun. Pada contoh ini, interface mouse listener yang diimplementasi. Nah, sebagai interface, listener memiliki berbagai abstrak method yang harus di-override atau diimplementasi oleh kelas pengimplementasinya. Dalam contoh kode tersebut, metode yang diimplementasi adalah mouse click dengan objek dari kelas mouse event yang menjadi parameternya. Metode ini akan dieksekusi jika event mouse diklik terjadi terhadap komponen sumber event yang ditugasi listener tersebut. Jika terjadi mouse click, maka di dalam implementasi metode mouse click, terdapat kode untuk conditional statement yang mengecek sumber eventnya. Jika sumber eventnya adalah objek JButton yang diberi nama btnOK, maka akan ditampilkan dialog informasi kepada pengguna. Metode mouse click hanya salah satu abstrak metode yang dimiliki oleh interface mouse listener. Terdapat beberapa metode lagi yang harus diimplementasi. Hanya metode tersebut yang ditampilkan pada potongan kode dengan tujuan untuk mempermudah penjelasan. Baik, lanjut. Setelah listener diimplementasi, maka berikutnya yang dilakukan adalah deklarasi semua komponen layout dan input kontrol antarmuka grafis aplikasi. Pada contoh ini ditunjukkan implementasi JFrame dengan sebuah JButton yang bernama btnOK di dalamnya. Hasilnya, pada layar pengguna akan ditampilkan sebuah tombol. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa sumber event harus meregistrasi objek listener-nya. Untuk keperluan tersebut, dipanggil metode addMouseListener terhadap objek btnOK. Untuk jenis listener lain, maka metode yang dipanggil akan sesuai dengan jenisnya. Misalnya, Anda gunakan metode addKeyListener jika menggunakan keyListener. Parameter metode tersebut adalah objek dari kelas listener-nya. Oke, selanjutnya, jika tombol diklik, maka event akan di-generate. Sebagai hasilnya, objek dari kelas event terkait akan otomatis diciptakan, dan informasi terkait sumber event akan dimasukkan ke dalam objek tersebut. Pada contoh ini, objek yang dihasilkan adalah dari kelas mouse event. Nah, objek mouse event tersebut akan dilewatkan ke metode yang dimiliki oleh kelas yang meregistrasi listener tersebut. Di dalam metode tersebut, kode akan dieksekusi sesuai implementasi yang dibuat. Dalam contoh ini, jika tombol diklik, maka akan dimunculkan JOption pane dengan isi teks tombol OK ditekan kepada pengguna.
Silakan dipahami proses penanganan event ini agar Anda mengerti alur kode program yang akan dibuat untuk proses tersebut. Pada bagian ini diberikan berbagai jenis listener dan kelas event yang dapat Anda eksplorasi dan gunakan pada program yang Anda kembangkan. Event listener disediakan oleh Java dan diletakkan pada package java.awt.event. Berikut ini beberapa jenis listener yang tersedia dan dapat Anda eksplorasi. Seperti yang bisa Anda lihat di layar, terdapat listener yang dikhususkan untuk event yang terkait dengan komponen maupun kontainer. Selain itu, terdapat listener untuk event yang diakibatkan oleh perubahan state pada mouse hingga keyboard. Anda bisa mengeksplorasi tentang listener tersebut dan contoh penggunanya di internet. Nah, berikutnya diberikan daftar event object. Seperti namanya, objek dari kelas tersebut akan dihasilkan ketika sebuah event terjadi. Anda bisa mengakses tipe dan sumber event dari objek tersebut. Pada tabel ini berisi daftar kelas event yang disediakan oleh Java. Anda juga bisa mengeksplorasi detail dari kelas event tersebut di internet. Dalam praktiknya, implementasi penanganan event bisa dilakukan dengan dua pendekatan utama. Nah, pendekatan pertamanya adalah sebagai berikut. Langkah pertama adalah implementasi interface event listener pada outer class. Setelah mengimplementasi interface tersebut, maka berikutnya Anda diminta untuk mengoverride semua abstract method yang dimiliki oleh interface listener tersebut pada outer class. Metode tersebut menggambarkan event yang terjadi atau yang ingin ditangani pada program Anda. Jadi Anda mengetikkan kode program pada metode-metode tersebut untuk merespon event sesuai dengan alur kerja program Anda. Selanjutnya langkah ketiga, jangan lupa menugaskan listener kepada komponen yang menjadi sumber event. Dengan melakukan ketiga langkah ini, maka aplikasi Anda sudah bisa merespon terhadap event yang terjadi pada aplikasi. Nah, pendekatan kedua kurang lebih sama dengan yang pertama. Bedanya adalah, interface untuk event listener diimplementasi pada nested class. Begitu juga dengan implementasi abstract method, Anda mengoverride-nya pada nested class tersebut. Dan yang terakhir, Anda menugaskan listener kepada komponen yang menjadi sumber event. Pada bagian selanjutnya, kita akan melihat contoh implementasi penanganan event tersebut. Mari kita lihat kode program ini. Pada pendekatan ini, kelas author mengimplementasi interface listener. Anda bisa lihat pada kode program bahwa saat deklarasi kelas contoh event swing diikuti dengan kata kunci implements dan nama interface mouse listener. Sebagai kelas yang mengimplementasi sebuah interface, maka kelas contoh event swing harus mengoverride abstract method yang dimiliki oleh mouse listener. Pada potongan kode tersebut, Anda bisa melihat terdapat 5 metode yang di-override, yaitu mouse click, mouse press, mouse release, mouse enter, dan mouse exited. Anda bisa mengimplementasi kode untuk respon terhadap sebuah event pada satu hingga semua metode tersebut. Anda sesuaikan saja dengan desain aplikasi Anda, terserah kepada Anda event yang ingin ditangani. Pada pendekatan ini, tahap berikutnya yang harus dilakukan adalah menugaskan listener kepada komponen yang menjadi sumber event. Hal ini kita lakukan dengan memanggil metode addMouseListener pada objek komponen UI, dan sebagai parameter Anda gunakan kata kunci this untuk merefer kepada kelas contoh event swing itu sendiri. Loh, kok bisa Pak? Jadi, kalau Anda mengingat konsep polymorphism, maka selain kelas, contoh event swing adalah sebuah listener. Contoh event swing merupakan listener dengan tipe mouse listener. Kenapa demikian? Karena contoh event swing mengimplementasi listener tersebut. Setelah langkah-langkah tersebut dilakukan, maka komponen UI yang sudah diset listener tersebut sudah bisa digunakan untuk interaksi dengan pengguna. Pada contoh kode ini, maka jika tombol btn OK ditekan, maka akan muncul alert box dengan tipe J option pane dengan teks berisi tombol OK ditekan yang ditampilkan kepada pengguna. Nah, berikut ini kita lihat contoh penanganan event yang listenernya diimplements di nested class. Pada contoh ini terdapat private class dengan nama penangani event di dalam kelas contoh event swing. Kelas tersebut mengimplements mouse listener. Akibat mengimplementasi listener tersebut, maka kelas penangani event juga harus mengoverride abstract method yang dimiliki oleh interface listener tersebut. Anda bisa mengisi kode respon ke event method yang ingin Anda tangani. Setelah itu, Anda bisa menginstansiasi kelas tersebut. Objek dari kelas tersebut dipakai untuk parameter metode addMouseListener, yaitu metode untuk penugasan listener kepada komponen yang menjadi sumber event. Nah, setelah ini, komponen Anda sudah bisa menangani event. Oke, itu dia implementasi penanganan event dengan pendekatan kedua ini.
Pada saat menggunakan listener, maka Anda harus mengoverride semua metode yang dimilikinya. Walaupun tidak semua metode tersebut akan Anda gunakan atau butuhkan untuk aplikasi Anda. Nah, Anda dapat menggunakan kelas adapter untuk menyederhanakan kode program terkait event handling. Dengan kelas ini, Anda dapat mengimplementasi metode yang Anda butuhkan saja. Kelas adapter merupakan abstrak kelas yang mengimplementasi kelas listener. Metode pada kelas ini merupakan hasil override terhadap abstrak metode yang dimiliki oleh interface listener, akan tetapi isinya kosong. Anda bisa menuliskan atau mengoverride metode yang diperlukan terkait event handling yang sesuai dengan kebutuhan aplikasi yang Anda bangun. Perhatikan kode program berikut ini. Di dalam kode program tersebut, sebuah nested class yang mengextends kelas adapter dituliskan. Kelas adapter tersebut merupakan kelas mouse adapter yang digunakan untuk penanganan berbagai event yang berkaitan dengan mouse. Pada kelas ini, metode yang di-override hanya metode mouse click, karena hanya itu yang dibutuhkan oleh aplikasi. Metode lainnya, seperti untuk penanganan mouse digeser, mouse ditekan, dan berbagai metode untuk jenis mouse event lainnya, tidak perlu di-override, seperti ketika menggunakan interface listener. Dengan demikian, kode program Anda lebih ringkas dan sesuai dengan desainnya. Jika subclass dari berbagai adapter sudah dideklarasikan, maka untuk penggunanya Anda membutuhkan objeknya. Maka, pada layar Anda bisa melihat instansiasi kelas penangani event dengan nama PE. Setelah itu, objek PE tersebut yang dilewatkan ke dalam metode addMouseListener, yaitu untuk meregister sumber event ke sebuah listener. Untuk mengetahui berbagai jenis kelas adapter lainnya, Anda dapat mengunjungi situs berikut ini. Baik, itu dia materi pada sesi ini. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan antara lain, penanganan event pada Java dilakukan dengan mekanisme Event Delegation Model. Kemudian yang kedua, komponen sumber event, event listener, serta kelas event terlibat dalam penanganan event tersebut. Jika Anda memiliki pertanyaan, maka Anda diharapkan mengeksplorasi terlebih dahulu via internet. Kalau sudah mentok, Anda dapat meminta bantuan kepada tim pengajar. Kemampuan eksplorasi untuk menyelesaikan persoalan adalah kemampuan yang perlu dilatih sebelum memasuki dunia industri. Demikian materi video kali ini, semoga bermanfaat bagi Anda. Terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan untuk menonton video ini. Saya berharap Anda semakin mantap dalam belajar pemrograman presentasi objek. Kuncinya adalah latihan, latihan, dan latihan. Sampai jumpa pada video berikutnya. Horas, horas, horas.